ketuhanan juga itu bisa diberikan kepada Bapa yang menjadi wujudnya Allah, dan juga diberikan kepada Yesus yang adalah firman-Nya Allah, dan juga Roh yang adalah Roh-Nya Allah. Jadi gelar Tuhan itu kan artinya adalah penguasa. Nih, mana itu? Nih. Nih apa ya? Yesus adalah penguasa, Tuhan, Tuhan. Ya. Ini arti Tuhan itu adalah penguasa atau pemilik. Matius 28 ayat 18. Artinya begini, Pak. Sang Bapa ini adalah penguasa yang tak kelihatan. Ia menyatakan kepenguasaannya secara kelihatan ke dunia ini melalui firman-Nya sendiri yang datang menjadi manusia. Maka Yesus bermujizat. Yesus itu membangkitkan orang mati. Yesus itu menyembuhkan. Yesus melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah. Jadi gelar kepenguasaan yang adalah Tuhan itu diberikan kepada Bapa, diberikan kepada firman atau anak, diberikan juga kepada Roh Kudus. Karena satu di dalam hakikat Allah. Sama seperti gelarmu sebagai karyawan swasta juga diberikan kepada pikiranmu, diberikan kepada rohmu, diberikan kepada tubuhmu, karena satu di dalam hakikatmu sebagai manusia. Kamu bisa bedakan tubuhmu, pikiranmu, dan rohmu, tapi nggak bisa kamu pisahkan. Demikian juga dengan Allah. Antara Bapa, firman-Nya sendiri, dan Roh-Nya sendiri itu tidak sama, tetapi tidak dapat dipisahkan. Bisa dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Karena satu di dalam hakikat kealahan. Makanya Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya itu nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Sama seperti kamu. Tubuhmu, pikiranmu, dan rohmu nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Karena tubuhmu, pikiranmu, dan rohmu itu saling melengkapi di dalam esensimu sebagai manusia. Gitu, ya. Oke, silakan bro. Loh, tanpa lagi udah pergi. Ada lagi mau ditanya Bang Adi? Iya, ini nih. Ketika Yesus mati atau Yesus disalib gitu. Nah, di situ kan roh dan firman-Nya itu kan udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu karena jasadnya sudah tidak bernyawa lagi gitu. Nah, apakah jasad yang sudah mati bisa dikatakan satu dalam kesatuan gitu? Penjelasannya dibedakan antara Tritunggal dengan Kristologi. Kristologi, betul. Yang tadi yang dijelaskan itu masih Tritunggal. Jadi Tritunggal itu Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya, tiga realita dalam satu hakikat. Tadi sudah dijelaskan bahwa Bapa itu tak terhampiri, tak terjangkau. Dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, namanya Yesus. Yesus ini memiliki dua kodrat. Jelaskan, lanjutkan Elia. Yesus itu dua kodrat. Kodratnya apa? Jelaskanlah. Jadi dalam pemahaman Trinitas, tadi kita sudah sepakat bahwa Allah yang esa yaitu Bapa, dia memiliki firman, yang oleh firman dia menciptakan segala sesuatu, dan memiliki roh yang oleh rohnya ia menghidupi segala sesuatu. Nah, ketika dalam karya Jeffrey ini di-mute dulu dong, di-mute dulu. Saya nggak konsen. Oke. Nah, firman Allah menjadi manusia. Kan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Oke? Firman telah menjadi manusia dan diberi nama Yesus. Arti nama Yesus itu adalah dari bahasa Ibrani Yehoshua. Itu berasal dari dua akar kata, Yehovah dan Yasha. Arti dari Yehovah adalah Allah, kalau Yasha artinya keselamatan.
Jadi arti nama Yesus adalah Allah keselamatanku. Ya, jadi ketika firman-Nya Bapa menjadi manusia, diberi nama Yesus. Jadi di dalam dia itu ada dua kodrat, yaitu kodrat keilahian atau Allah. Karena pada mulanya dia adalah firman-Nya Allah, dan dia menambahkan kodrat kemanusiaan di dalam dirinya, yaitu kodrat manusia. Jadi di dalam pribadi Yesus ada dua kodrat, ada dua natur. Yaitu natur kealahan, karena pada mulanya dia adalah firman Allah yang kekal, yang tidak bisa mati, yang berdiam kekal di dalam diri Bapa, dan dia menambahkan kodrat kemanusiaan, yang bisa mati tapi tanpa berdosa. Ketika dia mati di kayu salib, tersalib, surat yang diberikan kepada orang-orang jemaat di Filipi itu dikatakan apa? Ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Yesus itu dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan Yesuslah yang mati di kayu salib. Bukan kealahannya, karena kealahannya itu tidak bisa mati. Kalau kamu tanyakan, lalu kemana perginya firman itu? Firman itu tidak kemana-mana, bro. Kan di dalam Yesaya 55 itu dikatakan apa? Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan kembali melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, firman Allah itu tidak bisa mati. Lalu kemana perginya firman ini? Tidak pergi kemana-mana. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak pernah terpisah dengan Bapanya. Dia tidak pernah terpisah dengan Sang Bapa. Jadi Yesus itu punya dua kodrat. Ketika dia mati, Tuhan kok mati? Enggak ada Tuhan mati. Enggak ada Allah mati. Yang mati adalah kemanusiaannya Yesus Kristus. Sama seperti begini. Ya, kitab sucimu. Ya, oke. Nah, kitab sucimu, katakanlah kitab sucimu ini ada namanya adalah X gitu. Nah, X ini adalah kitab suci. Di dalamnya itu terdapat firman Tuhan. Tetapi kitab suci itu juga adalah kertas. Jadi ada dua kodrat di dalam ini. Ada firman Tuhan, dan di dalam buku ini itu juga ada Kertas dan tinta. Iya, kertas dan tinta. Ketika buku suci ini saya bakar, apakah firman Tuhan itu ikut terbakar? Kan tidak. Tetapi kertas dan tintanya terbakar. Apakah ketika buku suci atau kitab suci ini saya bakar, apakah firman Allah yang ada di dalamnya terbakar? Tidak. Yang terbakar hanyalah kertas dan tintanya. Demikian juga dengan Yesus. Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Ketika dia mati, yang mati adalah kemanusiaannya, kealahannya tidak bisa mati. Karena firman Allah nggak bisa mati. Bedanya firman Allah menjadi manusia, ini firman Allah menjadi buku. Ketika buku ini saya bakar, yang terbakar adalah kertasnya, bukan firmannya. Ketika Yesus yang adalah sebagai manusia, dia mati sebagai manusia, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Karena firman nggak bisa mati. Oke, teman-teman sekalian, itu luar biasa sekali ya. Saya secara pribadi salut buat Bro Elia. Dan saya percaya bahwa dia sedang dipakai oleh Tuhan. Ya, bukan berarti ya teman-teman yang lain yang uploadnya tidak dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Cuma Elia ini dikhususkan oleh Tuhan untuk menggoncang dunia bahkan ya begitu ya, karena penontonnya itu bukan hanya saja di Indonesia tetapi juga sampai ke luar negeri karena banyak orang Indonesia di luar negeri sana. Nah teman-teman sekalian, apa yang dijabarkan itu suatu hal yang masuk akal sekali, dan ini sebenarnya juga di channel TV Laskar Kristus saya biasa menjelaskan hal ini ya. Dan teman-teman sekalian, mungkin teman-teman baru mendapatkan poin yang paling bagus dan juga mudah dipahami dari penjelasan Bro Elia ini. Jadi jelas ya, analogi yang menarik tadi tentang firman itu bisa menjadi sebuah kitab suci. Nah, apabila kitab sucinya dibakar, lalu
Apakah firman Tuhan ikut terbakar? Tentu tidak. Yang terbakar adalah kertasnya dan juga tintanya. Itu yang terbakar. Sementara firman yang ada di dalamnya tidak akan pernah bisa terbakar. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika dia mati di salib, ya, kealahannya itu tidak mati. Ya, tetapi yang mati adalah kemanusiaannya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya ini juga teman-teman yang lain seperti Tanpa Regi sudah membahas ini. Kemudian ada Romon Deso, kemudian ada Muri Walianto, lalu ada Pak Diki Ngadas gitu. Banyak sekali. Tetapi yang paling jelas secara simpelnya untuk kita pahami dalam 1 Petrus 3:18 itu mengatakan bahwa dia yang telah dibunuh di dalam keadaannya sebagai manusia. Artinya yang mati itu adalah kemanusiaannya. Tapi apakah kealahan itu merasakan secara emosi, secara ini? Pasti, ya. Dia ikut di dalamnya, ya. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus. Kenapa? Karena memang firman itu melekat ya pada diri Allah. Karena itu firman ya adalah Allah itu sendiri. Maka apa yang dialami oleh Yesus tentu saja dialami oleh Allah. Ya kan? Ya, tetapi yang jelas bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah kemanusiaannya. Sama dengan sebuah kitab tadi. Jadi firman Tuhan yang ada dalam sebuah kitab suci itu tidak pernah terbakar apabila dibakar. Tapi yang terbakar adalah buku atau kertasnya dan juga tintanya. Jadi teman-teman sekalian, sekian ya. Semoga teman-teman muslim yang menonton, yang mendengarkan ya video dan penjelasan daripada Bro Elia ini, mereka mendapatkan pengajaran yang terbaik dan mereka bisa memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.